Mbak. Siang. Aku Sofi, aku bareng Mbak yang Anda. Nah, jadi aku di sini korban penabrakan. Jadi aku yang nabrak. Jadi aku mau klaim asuransi aku Kak, karena kerusakan aku segini. Kayak mau ceritain nggak aku ke dia gimana? ada di pelebatan nih Mbak. Terus Mbak Sofi ini tiba-tiba aja muter balik. Saya kaget. Oh, Mbak Sofinya ini udah hidup di sana. Biasanya udah Mbak. Jadi emang sama-sama kaget keduanya ya. Iya. Sebenarnya ini bisa kalau diklaim. STNK-nya ada. Ada Mbak. Berarti gini, kalau misalnya kasus kayak gini kan tipenya dua-duanya salah. Ini kita coba tanyakan dulu. Kamu bikin surat keterangan kalau bahwasanya kamu ditabrak. Perginya itu ke pos lantas yang ada di Jati. Nanti kamu nanyain ke bapak polisinya kalau kamu bahwasanya ingin bikin surat pernyataan kalau kamu itu ditabrak dan kamu menabrak. Nah, nanti bisa kasih ke saya suratnya. Nanti saya akan melobi ke pihak asuransinya apakah bisa atau tidak di asuransinya. Oh, berarti urus dulu ya Mbak. Ya, urus dulu ke pos lantasnya dulu. Bilang tanyain ke dia, minta suratnya, baru kasih ke saya, baru nanti saya konfirmasi balik ke kamu. Nanti kamu tinggalkan aja nomor kamu di CS di depan, di lobby maksudnya. Oke. Jadi berarti aku nunggu kabar aja ya Mbak? Ya, nanti saya kabari lagi 1 kali 24 jam. Halo Mas. Halo Mbak. Saya ingin perkenalkan diri ya. Ya, boleh. Nada Nabila. Saya berasal dari perwakilan PT Selindon. Oh, Ingin dari- menanyakan beberapa pertanyaan tentang klaim asuransi. Jadi kronologinya ini klien saya dua-duanya ini merasa satu salah. Nah, jadi itu yang kronologinya yang ditabrak ini bahwasanya dia karena sudah main kanser, namun yang penabrak bilang dia belum. Jadi kayak satu sama lain itu salah-salahan. Nah, bisa nggak diklaim asuransinya dua-duanya? Soalnya kan asuransi yang ini full ya. Asuransi yang ditabrak di Sofi ini punya asuransi yang bisa diklaim orang yang penabrak sama ditabrak. Menurut Mas bisa nggak asuransi ngeklaim dua-duanya? Oh iya, kebetulan ini kan Mbak Sofinya kan emang ambil asuransi di kita. Nah emang Mbak Sofi ini pakai asuransi yang kedua-duanya gitu. Nah tapi kan kita, Mbak juga paham kan alur kerja asuransi gimana. Nah kami dari pihak asuransi pihak asuransi itu terlebih dulu harus survei dulu Mbak ke mobilnya gitu. Mungkin Mbak ada foto-foto atau bukti yang bisa dilihatin ke kami mungkin Mbak? Ini sih Mas, kayak beberapa fotonya. Saya sudah setuju sih bahwasanya dia suruh bawa berkas-berkasnya dulu, sama minta surat keterangan polisi bahwasanya ditabrak mobilnya. Mobilnya. Iya. Berarti ini yang dari pihak korban Mbak Sofi berarti ya? Iya, pihak korban Sofi. Oke, kalau yang pelakunya ada fotonya nggak Mbak? Ada nih. Oke. Oh parah ya? Iya, lumayan parah sih Mas. Soalnya tabraknya lumayan kenceng. Nah kalau mungkin di pihak asuransi kita mungkin butuh waktu seminggu 2 minggu dulu ya Mbak. Terus kita harus ngecek mobilnya dulu gimana gitu. Jadi kan ibarat kan kita udah rekanan, berarti nanti dari mobil korban kita proses terlebih dahulu ke PT Selindonya langsung. Jadi kami asuransi ngedahulin mobil korban karena korban kan adalah klien dari kita. Nah kalau untuk dari pelaku seperti ini sulit ya Mbak, karena dia juga nggak pelanggan asuransi dengan kita. Mungkin kalau misalnya iya ditanggung sama asuransi paling banter mungkin 5% biaya jasa mungkin yang bisa kami tanggung dari asuransi Mbak. Kalau 10% gimana Mas? Bisa nggak? Soalnya kan di banyak lah ini memang kejadiannya itu benar-benar parah Mas. Jadi saya harap Mas bisa bantu nih ngapain kedua asuransinya. Kan dia juga rekan kerja nih Mas, sudah Iya lama. betul Mbak. Tapi takutnya gini loh Mbak, kalau misalnya kita juga nge-backup biaya dari pihak pelaku, ini lebih parah mobil pelakunya daripada korbannya. Jadi ibaratnya lebih banyak pengeluaran kami dari pihak asuransi untuk pelaku daripada korban yang pihak dari klien kami sendiri gitu Mbak. 10% nggak bisa Mas, atau 8% deh. Jadi setidaknya yang ada terklaim nih asuransinya tuh bisa lihat dulu Mas kondisinya gimana. Ini 8% mau di biaya jasa saja atau di spare part juga nanti ini Mbak? 8% full deh Mas, full 8%-nya gimana? Berarti 8% biaya keseluruhan Iya, dari iya. apa? Kalau misalnya Mbak mau di 8% tapi untuk biaya jasa saja gimana Mbak? Jadi Mungkin spare part ditanggung dari pihak pelaku. ya. Mungkin bisa saya konfirmasikan dulu ke mereka apakah mau apa tidak. Nanti saya bisa konfirmasi ke Mas
dari saya pihak asuransi 8% untuk biaya jasa. Nah, oke. Makasih ya, Mas. Nah, video tadi merupakan salah satu bentuk kegiatan lobby dan negosiasi yang dilakukan oleh PT Stelindo Motor kepada perusahaan rekanan berkhusus asuransi. Nah, PT Selo ini juga teman-teman, mereka juga menjaga silaturahmi mereka agar lobby dan negosiasi mereka itu berjalan dengan lancar. Nah, salah satunya juga mereka juga mengadakan pertemuan rutin satu kali sebulan agar silaturahmi mereka itu berjalan terus-menerus gitu, dan juga salah satu buktinya mereka juga misalnya memberikan bingkisan untuk pada hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Nah, jadi intinya lobby dan negosiasi ini bukan hanya untuk mencari jalan tengah saja, tapi juga untuk menjaga silaturahmi antara PT Stelindo dengan pihak asuransi. Nah, untuk mengetahui cara lebih lanjut gimana PT Stelindo melakukan proses lobby dan negosiasinya, marilah kita saksikan video berikut ini. Halo guys, kami dari kelompok 6 lobby dan negosiasi kali ini ngadain kunjungan perdana ke PT Stelindo Motor. Nah, kali ini kami akan ngelakuin proses lobbying. Gimana kelanjutannya? Terus yuk. Nah, PT Stelindo ini teman-teman berlokasi di Jalan Bypass kilometer 8, Kuranji, Kota Padang. PT Stelindo ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang otomotif, khususnya bodi repair mobil, pengecatan bodi mobil, serta general service dari mesin-mesin mobil. Nah, PT Stelindo ini juga dipercaya oleh beberapa asuransi di Kota Padang ini. Nah, di antaranya yang bekerja sama dengan PT Stelindo Motor itu ada Pacific Insurance dan asuransi Astra. Nah, di sini juga memiliki beberapa fasilitas seperti ruang tunggu yang ber-AC, free wifi, dan juga musola. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang ke PT Stelindo. Terima kasih kepada adik-adik dari Ilmu Komunikasi Universitas Andalas untuk berkunjung ke PT Stelindo Motor. Semoga sukses, tugasnya dapat nilai bagus. Terima kasih. Terima kasih kepada adik-adik dari Ilmu Komunikasi Universitas Andalas untuk berkunjung ke PT Stelindo Motor. Semoga sukses, tugasnya dapat nilai bagus. Terima kasih.